Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yuk belajar tematik bersama Bu Evi, belajar semakin asik. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan tumbuhan dan hewan pada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, muatan pelajaran yang akan kita bahas ada 3 mupel, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ada beberapa tujuan, bisa kalian baca sendiri pada layar. Ya, langsung saja pada pembelajaran hari ini. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan 2 gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Yang pertama ada gambar hutan dan yang kedua ada gambar perkotaan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Pertanyaan yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Baca teks berikut dengan teliti. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, karena pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan
dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Brunei Darussalam dengan kepala negaranya Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Dan luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 400.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Dan lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Ya, untuk bacaan pada negara Brunei bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, negara yang kedua adalah Kamboja dengan kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasional yang digunakan Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayahnya sekitar 100.000 lebih. Jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dan lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak terlalu besar, itu bisa kalian baca sendiri materinya tentang Kamboja. Bisa kalian buka juga di buku paket. Selanjutnya negara yang ketiga adalah Indonesia, negara kita sendiri dengan kepala negaranya Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah, luas wilayahnya sekitar 1 juta. Jumlah penduduknya 253 juta kurang lebihnya. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Berarti sebentar lagi ya. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Untuk materi tentang negara Indonesia bisa kalian simak pada layar atau bisa kalian baca di buku paket kalian masing-masing. Untuk negara selanjutnya adalah Laos. Sekarang kepala negaranya Presiden Bonhang Farochit. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah Lao. Mata uangnya Kip. Luas wilayahnya kurang lebih 237 km persegi. 237.000 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 7 juta kurang lebihnya, 7 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dan lagu nasionalnya Pengsat Lau. Berikut materi tentang Laos, bisa kalian simak dan kalian baca. Negara selanjutnya adalah Malaysia, negara tetangga kita. Kepala negaranya dipimpin oleh Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Datuk Sri Mod Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Luas wilayahnya sekitar 330.000 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 30
1 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 dan lagu nasionalnya adalah Negaraku. Bisa kalian baca sendiri ya. Disimak dengan baik. Ada di buku pakai juga. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Sekarang kepala negaranya adalah Presiden Hitin Kyaw. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya sekitar 676.000 km persegi dan jumlah penduduknya kurang lebih 55 juta jiwa. Dan hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kaba Mackay. Nah, itu tentang Myanmar, bisa kalian baca sendiri lagi. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah Filipina. Sekarang Filipina dikepalai negara oleh Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasa yang digunakan adalah Filipina atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayahnya kurang lebih 343.000 km persegi. Jumlah penduduknya 107 juta jiwa kurang lebihnya. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dan lagu nasionalnya Lupang Hinirang. Nah, itu pada layar materi tentang Filipina, kalian baca sendiri. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura sekarang kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Luas wilayahnya ini paling kecil di antara se-ASEAN ya. 716 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 5.567.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dan lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Ini materi sedikit tentang Singapura. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok. Bahasa yang digunakan Thai. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayahnya sekitar 513.000 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 67 juta jiwa. Dan hari kemerdekaannya, karena ini tidak pernah dijajah oleh negara lain, maka tidak ada hari kemerdekaan. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chatthao. Ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Silakan baca sendiri pada layar tentang Thailand. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam sekarang kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya dong. Luas wilayahnya sekitar 331.000 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 93 juta jiwa. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dan lagu nasionalnya Tin Quan Cha.
ini Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Bisa kalian baca dan kalian simak sendiri pada layar. Demikian sobat belajar video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kunjungi deskripsi jika ingin link video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, warahmatullahi wabarakatuh.